رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 ya, yaitu bab yang ke-8, materi tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Dan adapun submateri yang kita bahas adalah pengertian qada, qadar dan takdir. Dan adapun qada dan qadar, secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, ataupun kehendak. Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta, hanya ada Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan qadar secara istilah ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya ataupun kehendaknya. Qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, di mana manusia tidak ada satupun yang mengetahuinya. Ya, dan oleh sebab itu, contohnya misalkan ada seorang anak yang bernama si A, sebelum ia dilahirkan ke dunia ini, bahkan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak tersebut kelak akan belajar di SMP IT Al-Hafidh, kelak akan di sekolah di SMP IT Al-Hafidh. Maka ketetapan itu dinamakan ketetapan Allah, qada Allah. Sejak zaman azali itulah yang disebut dengan qada. Nah, kemudian kenyataan yang terjadi saat ini, ternyata dia sekolah di SMP Al-Hafidh, itulah yang dinamakan dengan qadar, yaitu kenyataan yang terjadi pada saat ini. Dan ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu miqdar. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Maka di sini Allah sudah merencanakan segala sesuatu itu, tak ada satupun makhluk yang mengetahui ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan api itu panas, manusia itu memiliki tangan dan kaki, tetapi kadang-kalanya ada manusia tidak memiliki tangan. Semua itu merupakan ukuran dari Allah Subhanahu wa taala, atau itu disebut juga dengan takdir. Ya, semua itu adalah ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi, maka itulah yang dinamakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, takdir adalah baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan dan peristiwa. Maka kesimpulannya di sini adalah bahwa qada ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketetapan Allah itu masih bisa berubah melalui ikhtiar dan doa. Nah, ketika ketetapan disebut terjadi, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir muallaq. Takdir muallaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa dan tawakal. Sesuatu yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali, disinilah bisa kita merubahnya. Inilah yang dikatakan takdir muallaq. Misalkan seseorang bisa berubah menjadi pintar bila ia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka oleh sebab itu, di ayat inilah yang menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum itu kecuali mereka sendirilah yang bisa merubah diri mereka. Maka seperti yang tadi yang saya sebutkan di atas, ketika dia ingin menjadi pintar, maka dia sendirilah yang bisa merubah dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Takdir yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya seperti lahir dan matinya seseorang. Jadi lahir dan matinya seseorang tidak bisa lagi kita robah. Itu adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti contoh yang lainnya, jenis kelamin manusia, ajal, apa memiliki sifat panas. Nah, itu tidak bisa kita robah karena itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan takdir mubram. Ya, takdir mubram ini yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir muallaq tadi, dengan cara kita berdoa dan berikhtiar, maka bisa berubah, ya, bisa insyaallah bisa berubah dengan apa yang telah kita usahakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-34, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal ataupun batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Misalkan jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari dari kenyataan, tidak bisa diundur atau dimajukan ajal tersebut, karena itulah yang dikatakan tadi takdir mubram. Itu adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita robah. Yang terakhir adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dapat menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Dan yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga apa yang telah Ustazah jelaskan pada hari ini, ataupun semoga apa yang telah saya sampaikan pada hari ini dapat dipahami oleh Ananda semua, dan ilmu yang sudah ajarkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.